ini kitab ya Qami'ut Tubyan ini ya dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi ya. Al-Imam An-Nawawi Al-Bantani ya. Kenapa kok disebut dengan Al-Bantani? Al-Bantani itu adalah yang ada di Banten. Karena apa? Karena Al-Imam An-Nawawi Al-Bantani ini berasal daripada Banten sana ya, ujung daripada Jawa ya, itu Banten. Al-Imam An-Nawawi ini ya, beliau ini banyak ya, karangan kitabnya banyak, sangat banyak sekali ya. Bahkan disebut Al-Imam An-Nawawi itu adalah Mufti Al-Haramain ya. Muftinya Haramain, ulama jujukannya tanah Mekah dan Madinah. Karena beliau hidupnya ada di Arab ya. Walaupun orang Indonesia, tapi beliau ini hidupnya ada di Arab. Banyak mengarang daripada kitab-kitab ya. Sejak umur 5 tahun Al-Imam An-Nawawi ini pengarang kitab ini sudah belajar, sudah mengaji kepada ayahnya, kepada para asatidz, kepada para guru ketika itu. Dan ketika sudah umur 15 tahun ya, itu beliau ini Al-Imam An-Nawawi itu sudah mengajar di mana-mana ya, sudah mengajar di mana-mana. Ini Al-Imam An-Nawawi. Kemudian setelah itu berangkat ke Mekah ya, kemudian mendalami ilmunya ya. Jadi ya, ini yang bisa kita dalam muqaddimah ini, bagaimana Al-Imam An-Nawawi ini mencari keberkahan ya daripada pengarang nazam sebelumnya, yaitu ini ya, Syekh Zainuddin bin Ali bin Ahmad ya. Ini beliau mencari keberkahan ya dengan mempelajari ya, dengan mempelajari kajian, dengan mempelajari ilmunya, supaya apa? Pertama, supaya keilmuan daripada beliau bertambah ya, dengan mengkaji, dengan mensyarai, akhirnya beliau bisa mempelajari dengan dalam ya ilmu tentang ini ya, ilmu tentang yang ada di nazaman ini ya, kemudian untuk mencari daripada keberkahan. Nah, karena itu kita ya sebagai santri wajib hukumnya kita ini meniru daripada para ulama-ulama zaman dulu. Nah, apalagi kita yang masih taraf belajar ya. Contoh seperti ini, seperti Al-Imam An-Nawawi ini ya. Al-Imam An-Nawawi walaupun beliau itu orang Indonesia, tapi menjadi ulama dunia ya. Bukan cuma ada di Mekah saja, beliau juga terkenal di Mesir dan lain sebagainya. Menjadi jujukan kitab-kitabnya, ada yang mengatakan kitabnya beliau 100 lebih, 100 kitab karangan beliau Al-Imam An-Nawawi. Karena itu kita ya seharusnya meniru daripada beliau untuk bersungguh-sungguh untuk mencari ilmu. Kenapa? Ya, dikatakan bahwa ya, Al-Imam Asy-Syafi'i ya, mengatakan ta'allam ya, falaisal mar'u yuladu 'alim walaisa aku ilmin kaman huwa jahilu ya. Ta'allam falaisal mar'u yuladu 'aliman ya, walaisa aku ilmin kaman huwa jahil ya. Imam Asy-Syafi'i mengatakan ta'alam, belajarlah ya, kalian ya. Falaisal mar'u, maka tidaklah seseorang yuladu aliman, itu dilahirkan
langsung menjadi orang alim, ya. Tetapi apa? Walaisa aku ilmin kaman huwa jahilu. Tidaklah orang yang berilmu itu, ya, kaman huwa jahilu, sama dengan orang yang bodoh, ya. Jadi seseorang itu, ya, menjadi ulama, ya, itu tidak ada warisan. Tidak ada yang namanya, ya, misalkan ayahnya itu seorang yang alim, seorang ulama, anaknya itu otomatis menjadi orang yang alim, otomatis menjadi orang yang ahli ilmu. Tidak, ya. Kenapa? Karena ilmu itu didapat dengan belajar, ya. Gak ada ceritanya, ya, walaupun itu adalah ulama besar, ya, ulama besar, ya, kemudian dia punya anak misalkan, ya, anaknya otomatis menjadi ulama, enggak, ya. Dia anaknya menjadi ulama, ya, karena juga belajar, ya. Kalau misalkan anaknya ulama tadi itu tidak belajar, ya sama saja, ya, dia tidak akan, ya, mendapatkan ilmu, ya. Tetapi sebaliknya, kalau misalkan anak daripada orang yang biasa, artinya bukan ulama, ya, tapi anak tersebut gigih dalam mencari ilmu, dia bisa menjadi ulama, dia bisa menjadi seorang yang alim. Al-Imam Al-Ghazali, ya. Al-Imam Al-Ghazali itu putra daripada pemintal, ya, kain, ya, Al-Ghazali, pemintal kain. Tapi, ya, ayahnya itu ingin, ya, Imam Ghazali itu menjadi seorang yang alim. Karena itu menyisihkan uangnya, ayah daripada Al-Imam Al-Ghazali ini menyisihkan uangnya, ya. Kemudian, ya, setelah itu memberikan wasiat kepada temannya bahwa didik anak saya ini, Muhammad sama Ahmad, ya, untuk belajar ilmu agama. Jadi ayah daripada Imam Al-Ghazali ini, ya, menitipkan kepada sahabatnya supaya anaknya ini gemar mencari ilmu. Dan alhamdulillah akhirnya berkat kegigihan daripada Al-Imam Al-Ghazali, walaupun ayahnya itu bukan ulama, ya, akhirnya menjadi ulama. Sama saudaranya juga Ahmad itu juga menjadi ulama. Ahmad Al-Ghazali, kalau Al-Imam Al-Ghazali itu namanya Muhammad Al-Ghazali. Jadi itu, ya. Jadi walaupun bukan anak daripada, ya, ulama, tapi kalau misalkan gigih dalam mencari ilmu, ya, maka dia akan berhasil. Dia akan berhasil. Sebaliknya, ya, kalaupun misalkan anak ulama tapi dia tidak ngikutin daripada ayahnya, tidak ngikutin daripada orang tuanya, menjadi anak yang soleh, ya, menjadi anak yang gemar untuk mencari ilmu, dia tidak akan selamat. Contohnya siapa? Contohnya Nabi Nuh. Orang apa? Bukan cuma ulama, tapi apa? Tapi nabi. Tapi anaknya Kan'an, ya, dia tidak mau beriman, tidak mau ikut dengan Nabi Nuh. Akhirnya apa? Akhirnya ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faqala ya bunayya irkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Nabi Nuh itu mengatakan kepada anaknya, wahai anakku, ya, naiklah bersamaku, ya, dalam kapal Nabi Nuh, dan jangan engkau menjadi orang yang kafir, ya. Apa kata anaknya? Qala sa'awi ilal jabali ya'simuni minal ma'. Enggak, ayah, saya akan naik ke gunung, ya, supaya saya itu bisa terselamatkan daripada air bah ini.
ternyata tidak selamat. Ya, padahal itu adalah anaknya Nabi. Qala innahu laisa min ahlik, innahu amalun ghairu sholih. Wahai Nuh, kata Allah Subhanahu wa taala, dia itu bukan keluargamu, bukan anakmu. Kenapa? Karena kelakuannya bukan kelakuan orang yang soleh, jadi bukan anakmu. Nah, jadi itu ya. Walaupun bapaknya itu, ayahnya itu orang soleh, orang berilmu, kalau misalkan anaknya itu tidak bersungguh-sungguh untuk menjadi orang yang berilmu, untuk menjadi orang yang soleh, ya dia tidak akan menjadi orang yang soleh, tidak akan menjadi orang yang berilmu. Nah, karena itu semangat di dalam mencari ilmu. Ya, apalagi antum hidup di pesantren, ya segala aktivitas ya berbau ilmu, kemudian fasilitas ada untuk mencari ilmu, karena itu jangan disia-siakan. Dan kalau misalkan mencari ilmu, ya seperti di pondok ini, ya harus rela yang namanya apa? Yang namanya tidak enak. Kenapa? Wa man lam yaduk, ya. Wa man lam yaduk murra ta'allum sa'atan. Ya. Wa man lam yaduk murra at-ta'allum sa'atan tajarra'a dullal jahli tula hayatihi. Ya. Wa man lam yaduk murra ta'allum sa'atan, ya. Tajarra'a dullal jahli tula hayatihi. Dikatakan bahwa wa man lam yaduk, ya. Barang siapa ya orang yang tidak pernah merasakan ya murra ta'allum, pahitnya belajar, ya. Pahitnya belajar saatan sesaat, ya. Dia tidak pernah merasakan pahitnya belajar, susahnya belajar, ya. Kemudian gak enaknya masa pembelajaran dan lain sebagainya. Maka apa? Tajarra'a dullal jahli tula hayatihi. Ya, tajarra'a, maka dia akan menyesal dullal jahli. Ya. Dia akan menjadi orang yang hina dalam masa kebodohan tula hayatihi, di sepanjang hidupnya. Nah, jadi kalau misalkan orang yang tidak pernah merasakan daripada pahitnya belajar, gak enaknya belajar, susahnya belajar, sulitnya belajar, maka nanti dia akan menyesal, ya, di dalam kehinaan, di dalam masa kebodohannya dia di sepanjang hidupnya. Kenapa? Karena orang yang belajar itu pasti ya merasakan apa? Merasakan kesusahan. Ya. Orang yang belajar ilmu itu pasti dia akan merasakan kesulitan. Ya, nggak ada yang namanya belajar ilmu itu enak, ya nggak ada. Pasti yang namanya belajar ilmu itu harus bersusah payah. Ya. Dan itu memang nikmat yang dirasakan oleh para ulama dulu. Kenapa? Karena dengan begitu nanti ketika mereka jadi ulama, maka dia akan menjadi orang yang mulia. Tapi sebaliknya, orang yang tidak mau ya, merasakan kelelahan, kecapean, kesusahan di dalam belajar, nanti dia akan menjadi orang yang bodoh. Dia akan menjadi orang yang hina di masa hidupnya. Nah, karena itu para ulama zaman dulu itu, masya Allah, luar biasa. Ya, belajarnya itu luar biasa. Yang setiap tahun kita holid, ya, ke Sulu, Al-Imam Ibnu Malik Al-Habib Ali Al-Habsyi, ya. Beliau, ya, di masa belajar, beliau ini nggak pernah yang namanya pulang. Kemudian keluarganya, ya, di masa-masa beliau di keluarganya itu ngirim surat ke Habib Ali, ngirim surat, tapi nggak pernah dibuka sama Habib Ali, itu nggak pernah dibuka. Ketika ada kiriman surat ditaruh, nggak pernah dibuka.
gak pernah pulang. Kemudian baru setelah beliau berhasil, ya, kemudian baru dibuka itu surat per surat, ya. Oh, ternyata innalillahi, pamannya meninggal. Surat berikutnya ternyata keluarganya meninggal dan lain sebagainya. Nah, baru kalau setelah beliau berhasil baru pulang. Nah, kenapa kok beliau punya prinsip yang seperti itu? Ini kalau misalkan surat-surat ini saya buka ketika saya masa belajar, kemungkinan saya tidak akan meneruskan belajar saya, kata berbalik. Ya. Kenapa? Karena menghilangkan konsentrasi. Nah, itu ya. Nah, ini bisa dipraktekkan. Nah, ya. Bisa dipraktekkan. Nah, tapi kalau misalkan berat ya nggak apa-apa, asalkan setelah pulang ya nggak lama-lama. Ya, pulangnya nggak lama-lama. Nah, itu ya. Itu kalau niru Habib Ali ini ya repot. Kalau anak pondok zaman sekarang ya repot. Ya. Jadi itu ya. Kenapa? Karena ingin merasakan pahitnya belajar. Ya. Pahitnya belajar. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ya, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu enggak ujuk-ujuk menjadi seorang wali besar, ya, Sultanul Aulia, enggak. Ya, beliau juga ketika di masa muda, beliau itu luar biasa ya, ijtihadnya di dalam mencari ilmu ya luar biasa. Bahkan riwayat mengatakan bahwa Syekh Abdul Qadir Jailani itu kalau misalkan belajar, ya, kalau misalkan beliau ini mutolaah, beliau itu nyari ya masjid ya yang ada di Baghdad. Ketika itu beliau belajarnya di Baghdad, beliau itu nyari masjid yang ada menaranya, menara yang tinggi itu. Kemudian beliau naik ke atas, ya. Kemudian di pucuknya itu beliau buka kitab. Nah, kenapa? Jadi kalau misalkan ya anak ngantuk, ya maka anak akan melihat yang ada di bawah, hanya nggak menjadi ngantuk katanya gitu. Maka cara ini supaya belajar saya itu nggak ngantuk. Itu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Karena itu ya beliau belajar yang luar biasa sekali. Tapi kalau di zaman sekarang ya belajarnya nggak usah naik ke pucuk ya. Belajar dengan duduk biasa itu aja sudah untungnya luar biasa. Ya. Kenapa? Karena biasanya santri zaman sekarang belajarnya apa? Bantal. Ya. Bantal, belakang, kiri, kanan. Ya. Ada teh, ada kopi. Kopi buat biar nggak ngantuk. Iya. Tapi biasanya kopi itu cuma penghias. Yang ngantuk-ngantuk aja biasanya. Nah itu ya. Itu zaman sekarang. Tapi kalau ulama zaman dulu tidak, yang benar-benar merasakan keprihatinan yang seperti itu. Karena itu ya ada ya daripada jati diri daripada seseorang ya. Jati diri itu apa? Jati diri itu adalah yang harus dimiliki oleh seorang, khususnya seorang pemuda. Ya, dikatakan apa? Wadzatil fata, ya, wadzatil fata, wallahu bil ilmi, ya, wattuqa, ya. Wadzatil fata, ya. Wadzatil fata wallahi bil ilmi wattuqa idza lam yakuna la'tibara bi dzatihi. Ya. Wadzatil fata, ya, wallahi bil ilmi wattuqa idza lam yakuna
la tibara bidzati. Wa dzatil fata, ya, dan ya jati diri seorang pemuda, ya, wallahi demi Allah, bil ilmi, yaitu dengan ilmu, wa tuqa, dan ketakwaan. Jadi jati diri daripada pemuda itu ilmu dan takwa. Idza lam yakuna, ya, jika tidak ada keduanya, ilmu dan takwa, maka apa? La tibara bidati, maka dia tidak dianggap punya jati diri. Ya, jadi itu ya. Jati diri seorang pemuda, ya, itu ada dua, dengan ilmu dan ketakwaan. Ya. Kalau misalkan idza lam yakuna, ya, jika keduanya tidak ada, la tibaru bidzati, maka tidak ada jati diri pada dirinya. Ya. Tidak dianggap punya jati diri di dalam dirinya, ya. Karena itu, ya, ulama zaman dulu itu masya Allah luar biasanya, ibadahnya luar biasa, ya, nyari ilmunya itu juga luar biasa. Ini Al-Imam An-Nawawi, pengarang kitab ini, bukan cuma sebagai orang yang ahli ilmu, tidak. Ya, beliau itu juga orang yang sangat takut kepada Allah Ta'ala, ya, bertakwa kepada Allah Ta'ala. Jadi ciri-cirinya ulama itu, ya, dua ini, ya, punya ilmu dan dia punya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia nggak mungkin bermaksiat kepada Allah Ta'ala, ya. Dijaga daripada segala daripada apa yang menerjang syariatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena ilmu yang akan menghiasi dirinya daripada perbuatan-perbuatan yang tidak taat, ya. Karena itu banyak orang-orang yang ahli ilmu itu sekaligus juga menjadi wali min auliya illahi ta'ala. Kenapa? Karena selain daripada mereka itu punya ilmu, ya, mereka juga punya ketakwaan. Ya, dua hal ini yang harus dimiliki oleh seseorang. Jadi beruntung, ya, antum di sini ini beruntung, ya, melangkahkan kakinya untuk mencari ilmu, dan di sini juga tempatnya untuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, maka insya Allah jati diri ini akan didapat. Antum dari rumah, ya, dari orang tua ke sini itu dianggap apa? Dianggap antum ini jalan di sabilillah, ya. Ya, karena itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya, ya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda apa? Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man kharaja fi talabil ilmi, ya, fa huwa fi sabilillahi hatta yarji'a, ya. Man kharaja, barang siapa orang santri yang keluar dari rumahnya fi talabil ilmi, dalam rangka untuk mencari ilmu, ya, fa huwa fi sabilillahi, maka dia ada di jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala hatta yarji'a, sampai dia pulang nanti. Jadi antum dari rumah, ya, niatnya ke sini untuk mencari ilmu, ya, niatnya di sini untuk ta'lim, untuk mendapatkan, mencari ilmunya Rasulullah SAW, ya, maka selama antum ada di sini sampai nanti pulang, maka sama saja antum ini di jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Fi aunillahi ta'ala wa rahmatillahi ta'ala, di dalam naungannya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan di dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Karena itu,
kalau misalkan kita itu punya ilmu, ya, walaupun misalkan kita punya ilmu sedikit, maka apa? Maka cocokkan ilmu kita itu dengan apa? Dengan perbuatan kita. Cocokkan ilmu kita itu dengan perbuatan kita. Ini diceritakan Imam An-Nawawi ini, Al-Bantani ini pernah pulang dari Mekah ke Indonesia, ke Jawa, ke rumahnya pernah pulang beliau. Satu kali diriwayatkan beliau itu pulang. Dan ketika beliau ini pulang, Imam An-Nawawi ini, ya, jadi Imam An-Nawawi ini ada dua ya. Al-Imam An-Nawawi pengarang Arba'in, ya, dan Al-Imam An-Nawawi Al-Bantani ini Jawa, ya. Yang pengarang kitab ini yang dari sini, yang dari Indonesia. Beliau pernah pulang ke Indonesia, kemudian ketika itu masa penjajah. Akhirnya apa? Sama penjajah itu dimata-matai. Ya, kemudian mau dijadikan apa? Mau dijadikan target selanjutnya untuk dibunuh dan semacamnya, mau dipenjara. Kenapa? Karena beliau mendukung kemerdekaan ketika itu. Akhirnya karena beliau, kalau saya di sini akan menimbulkan mafsadah yang besar, ya, maka beliau berangkat lagi ke Mekah. Akhirnya beliau menjadi ulama yang ada di sana. Maka beliau anfaknya luar biasa. Karena itu maksudnya apa? Beliau selaras ilmu dengan ucapannya, nggak mau dengan penjajah, ya, nggak mau tunduk dengan orang-orang kafir. Karena ini juga, ya, orang yang punya ilmu itu harus selaras dengan ucapan dan perbuatannya. Al-Imam Ali bin Abi Thalib, ya, mengatakan bahwa apa? Al-alimu, ya, Al-Imam Ali bin Abi Thalib mengatakan al-alimu man syahidat, ya. Al-alimu man syahidat, ya, bisihhati aqwalihi af'aluhu, ya. Al-alimu, orang yang alim, ya, itu adalah man syahidat bisihhati aqwalihi af'aluhu. Orang yang alim itu adalah orang yang perbuatannya menjadi saksi atas ucapannya. Ya. Jadi al-alimu man syahidat, ya, bisihhati aqwalihi af'aluhu, ya. Jadi af'alnya itu jadi fa'ilnya, ya. Orang yang alim itu adalah orang yang perbuatannya itu menjadi saksi atas ucapannya. Maksudnya apa? Selaras. Perbuatan dengan ucapannya itu sama. Ya, ketika dia